Selamat datang, di depan saya ada Honor X8C. Saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa melalui proses pengaturan perangkat ini. Sekarang seketika Anda menyalakan perangkat untuk pertama kalinya, Anda akan disajikan dengan layar yang sama, seperti yang Anda lihat di perangkat saya, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah mencari bahasa yang Anda inginkan dari daftar, lalu pilih mulai, kemudian pilih wilayah Anda, yang menurut saya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, jadi Anda bisa memilih mana saja yang Anda mau. Selanjutnya, kita akan melihat syarat penggunaan. Jadi kita punya perjanjian lisensi pengguna akhir, dan juga pernyataan layanan dasar. Sekarang Anda bisa membaca apa yang sebenarnya Anda setujui dengan mengklik tombol detail tapi pada akhirnya Anda memang harus mencentang kotaknya, lalu Anda bisa lanjut ke halaman berikutnya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menyelesaikan proses pengaturan jika Anda tidak setuju dengan salah satu dari keduanya. Selanjutnya, kita punya masukkan kartu SIM. Langkah ini sepenuhnya opsional. Anda tidak perlu melakukannya. Jika memang tidak mau dan di perangkat ini, Anda bisa melewati proses menghubungkan ke jaringan. Karena misalnya, ponsel Huawei tidak akan mengizinkan Anda menyelesaikan pengaturan tanpa terhubung ke jaringan. Di sini Anda bisa. Jadi, jika Anda berizin untuk melewati keduanya, tanggal dan waktu tidak akan diatur secara otomatis, itulah sebabnya muncul di sini. Jika Anda terhubung ke jaringan seluler atau Wi-Fi, halaman ini tidak akan muncul karena tanggal dan waktu akan diatur secara otomatis melalui jaringan. Selain itu, Anda tidak akan memiliki opsi untuk masuk ke akun Google dan tidak akan ada opsi untuk memulihkan aplikasi serta data dari cadangan cloud. Sekarang di halaman berikutnya kita memiliki layanan Google seperti lokasi, pemindaian, dan pengiriman data pengguna serta diagnostik. Anda bisa mematikan semua itu jika mau, tapi mari kita jujur saja. Ini Google, jadi bukan berarti mereka puncak dari kepercayaan dan ada alasan kenapa perusahaan-perusahaan besar digugat dengan gugatan class action di mana-mana. Dan itu bukan karena mereka adalah warga negara yang begitu menjunjung tinggi nilai-nilai. Jadi saya akan abaikan saja bagian ini karena saya benar-benar merasa tidak terlalu berpengaruh apapun yang Anda pilih di sana. Dan selanjutnya, kita punya data dan privasi. Sekali lagi, pilihan yang sangat beragam di sini, mengingat perangkat ini menjalankan Android dari perusahaan yang dilarang karena justru kebalikan dari privasi. Jadi, Anda bisa mengetuk detail dan membaca omong kosong persis yang akan mereka sampaikan, dan pada akhirnya Anda hanya tinggal memilih lanjutkan. Sekarang berikutnya kita punya perlindungan perangkat, dan ada beberapa metode berbeda untuk melakukannya. Kita punya sidik jari, pengenalan wajah, lalu PIN, pola, atau kata sandi. Sekarang, jika Anda berencana menggunakan salah satu opsi biometrik, yaitu sidik jari atau pengenalan wajah, Anda akan selalu diwajibkan memilih kunci layar, karena biometrik tidak 100% dapat diandalkan. Jadi, dalam kasus di mana Anda tidak bisa membuka kunci perangkat menggunakan wajah atau sidik jari Anda karena suatu alasan, Anda masih punya cara fisik seperti PIN, pola, atau kata sandi. Jadi Anda akan selalu perlu melakukan itu. Sekarang Anda juga bisa memilih PIN, pola, atau kata sandi sebagai metode membuka kunci dan tidak menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah. Itu juga merupakan pilihan. Pilihan lain adalah sama sekali tidak melindungi perangkat Anda, yang sebenarnya bisa dilakukan meskipun saya tidak menyarankan hal ini. Selanjutnya kita punya layanan yang ditingkatkan. Anda bisa membaca sendiri penjelasan persisnya tentang ini. Menurut saya semua ini pada dasarnya hanyalah pengumpulan data. Tidak peduli bagaimanapun itu dikemas dan dibuat seolah-olah menarik. Jadi saya akan memilih tidak, terima kasih. Program peningkatan pengalaman pengguna, lagi-lagi sama saja, nanti saja. Layanan lokasi. Di sini Anda bisa memilih nanti. Saya tidak yakin apakah ini benar-benar akan membuat lokasi tetap mati. Jika memang begitu, banyak aplikasi yang membutuhkan layanan lokasi, jadi mereka akan mulai terus-menerus meminta Anda untuk mengaktifkannya, meskipun sebenarnya mereka tidak benar-benar membutuhkannya. Tapi tanpa itu mereka mungkin tidak akan berfungsi. Jadi yang akan terjadi adalah jika Anda menolak layanan lokasi untuk aplikasi tertentu yang sejujurnya tidak ada urusannya dengan lokasi Anda, mereka benar-benar tidak akan berfungsi dan akan langsung menutup sendiri. Jadi harap perhatikan hal itu. Bagaimanapun saya akan memilih nanti. Jaga agar perangkat lunak Anda selalu diperbarui. Anda bisa memilih untuk memperbaruinya secara manual. Anda bisa memperbaruinya secara manual atau membiarkannya memperbarui secara otomatis. Di sini, Anda bisa memilih navigasi sistem Anda dan ada 2 pilihan, navigasi gestur dan 3 tombol. 3 tombol pada dasarnya adalah yang jadul. Gerakannya adalah menggeser dari misalnya
ke samping tanpa tombol apapun yang terlihat, setidaknya sebelum Anda menggeser, dan pilih mana yang Anda sukai. Anda juga dapat mengikuti tutorial gerakan jika Anda mau, jika Anda belum pernah menggunakannya. Sangat merekomendasikannya. Dan pilih selesai, dan ini akan langsung membawa Anda ke layar beranda. Jadi, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.